Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Mas Alif untuk bisa berdoa ya, pimpin anak-anak yang lainnya. Silakan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan berdoanya kita tadi kalian semua diberikan kelancaran ya dalam memudahkan kalian untuk paham gitu terhadap apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, doa sudah, oleh karena itu sekarang bagian cek kehadiran ya. Di sini ada yang tidak hadir atau ada yang izin ke temannya? Berangkat semua. Wah, bagus. Alhamdulillah ya. Kalau berangkat semua berarti ini rajin semua yo. Ya. Oke. Jadi kita pada hari ini akan mempelajari dan beralih dari teks berikutnya. Kalau pertemuan kemarin kita membahas teks apa anak-anak? Ya, benar sekali. Teks cerpen, okay. Nah, sekarang ini kita akan beralih maju ke teks selanjutnya, yakni teks puisi. Tapi Bapak pengen cek dulu berapa persen kalian paham terkait teks cerpen. Ada yang tahu teks cerpen itu apa? Ya, benar sekali Mas Salman. Jadi teks cerpen itu adalah cerita yang berisikan cerita yang biasanya itu tidak terlalu panjang, pendek ya, seperti yang apa Salman bilang gitu, hanya beratus-ratus kata. Oke, tapi sebelum mulai pembelajaran untuk melangsungkan ke teks puisi, Bapak ada sedikit kata-kata pada hari ini. Nah, kita semua, Bapak dan anak-anak pasti diberikan satu keinginan yang kadangkala ada yang kecil, ada yang besar gitu. Nah, kalau yang besar, percayalah, ada satu analogi yang mengatakan bahwa mengapa kita menginginkan hal tersebut dengan sangat amat begitu besar, karena kita sudah mendapatkan di masa yang akan datang. Paham? Oke, Bapak coba katakan satu kali lagi ya. Jadi, apa yang kita inginkan pada hari ini dengan amat sangat, itu adalah hal yang kita sudah miliki pada esok hari. Nah, kalau kita terapkan di pembelajaran kita, misalnya ada Alif yang sekarang ini dengan sangat amat rajin untuk menulis puisi, maka percayalah, Alif akan mendapatkannya di masa yang akan datang. Entah itu menjadi kritikus sastra, menjadi penulis sastra, penyair, dan lain sebagainya. Begitu. Dan juga saya yakin kalian juga punya hobi dan bakatnya masing-masing. Percayalah, kejar keinginan itu sampai sangat amat, maka kalian akan mendapatkannya. Begitu. Sudah ya? Lanjut, kita akan masuk ya ke dalam pembelajaran teks puisi itu sendiri. Jadi Bapak ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak semua. Kira-kira apa bedanya puisi dengan cerpen? Ada yang tahu? Oh ya, Mas Fadil, silakan Mas Fadil. Nah, itu ya, benar sekali Fadil ya. Sepertinya Fadil ini sudah mempelajari dari minggu yang lalu ya. Ya, benar sekali bahwa cakupan dalam cerpen itu begitu luas sekali ya, begitu luas sekali sehingga kalau kita gambarkan dengan sebuah lingkaran, nah yang lingkaran ini adalah berupa cerpen ya, dan titik kecil di dalam lingkaran itu adalah puisi. Mengapa? Karena yang tadi Fadil jelaskan, karena cerpen itu kan sifatnya deskriptif, sedangkan puisi menggunakan kata yang begitu hemat, tetapi bisa untuk mengungkapkan segala hal yang mungkin menjadi keresahan satu penyair tersebut. Maka
puisi ini akan padat sekali dengan diksi ya, dengan kata-kata, dengan bahasa. Sedangkan kalau cerpen ini dia sangat deskriptif dan begitu cerita, beda dengan puisi. Lalu saya juga ya, Bapak ingin bertanya juga, kira-kira dalam unsur fisik dan batinnya puisi ada apa saja? Ada yang tahu? Oke, Nurul, gimana Nurul? Ya, benar sekali bahwa kita tahu ya, sama seperti cerpen, ada tema di unsur fisik itu, kemudian ada latar, itu kalau di cerpen. Tapi kalau di puisi itu biasanya cukup pada tahap tema, diksi, kemudian kalau misalkan ada rima ya ada rimanya, kemudian biasanya masuk ke dalam majas itu ya, menggunakan majas metafora, majas personifikasi dan lain-lain sebagainya. Ya, bagus sekali Nurul ya. Nah, lanjut, kira-kira ya, ketika kita sudah memahami unsur fisik dan unsur batin dari teks puisi tersebut, kira-kira gimana sih tahapannya dalam menulis, dalam memproduksi teks puisi? Nah, jadi disinilah Bapak akan mencoba untuk mengajarkan kepada kalian semua bagaimana caranya menulis puisi dengan sangat amat mudah ya anak-anak. Jadi tahapannya itu sederhana, karena kita tahu puisi ini adalah satu kata-kata ataupun satu ekspresi jiwa yang coba mengungkapkan dari hal-hal yang berasal dari kehidupan sehari-hari. Kadang kita tahu puisinya Chairil Anwar yang berjudul Aku, itu kan keresahannya Chairil Anwar itu sendiri, ya kan? Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga dengan kau, ku tahu sah sedus dan itu, aku ini binatang jalan, dan lain sebagainya. Tapi ada juga puisi itu yang menjadi satu kritik sastra gitu kan, seperti puisinya W.S. Rendra gitu ya. Nah, itu seperti sajak sebatang lisong. Nah, itu lalu puisi-puisi misalnya penulis dari Tasikmalaya, Pak Budi Riswandi juga, itu juga satu penulis yang memang sering mengangkat isu-isu sosial misalnya. Begitu. Oke, nah kira-kira dalam memproduksinya seperti apa? Nanti Bapak akan tugaskan kepada kalian untuk lebih detailnya seperti apa. Tetapi hal yang paling sederhana adalah kalian bisa mengobservasi dari satu hal yang menurut kalian bisa diangkat menjadi satu puisi. Percayalah anak-anakku bahwa di sekeliling kita ini banyak sekali objek yang bisa kita jadikan sebagai puisi. Oleh karena itu Bapak akan menjadikan satu resep nih. Yang pertama, kalian coba pilih salah satu barang yang ada di sekitar kalian. Sudah? Nah, lalu kalian pikirkan, renungkan kira-kira apa di balik barang itu. Contohnya Bapak akan mengambil satu barang ini ya, plastik ya kan. Berapa banyak? Ini kalau misalkan ya sebelum kita masuk ke puisinya, orang biasa mungkin akan mendeskripsikan ini sebagai plastik saja, sebagai bentuk realnya. Tetapi menjadi seorang penulis kita harus keluar dari batasan itu, supaya tidak boring ya, tidak bosan. Oleh karenanya plastik ini mungkin Bapak akan coba ibaratkan dengan sampah. Berapa banyak sampah plastik yang ada di Indonesia ini kira-kira anak-anak? Banyak kan? Ya, tapi kita belum tahu cara menanggulanginya seperti apa. Itu. Nah, itulah. Nanti kalian bisa kreasikan dengan kata-kata. Itu kan. Wajah plastik adalah wajah negeriku. Misalnya segala macamnya. Berjuta-juta plastik mengalir dari selok-selokan dalam parit-parit sawah dan sungai gitu ya anak-anak semuanya. Itulah contoh kita mencoba untuk memproduksi puisi, sehingga puisi-puisi kita itu tidak bosan ketika didengar ataupun dilihat oleh
seorang pembaca gitu ya. Itu ya. Nanti Bapak akan berikan satu Google Form yang nantinya kalian bisa menulis teks puisi lalu dikirimkan ke dalam laman yang sudah Bapak sediakan. Oleh karena itu nanti di rumah kalian coba observasi lebih dalam lagi ya mengenai puisi. Dan juga kalian coba buat satu puisi mengenai observasi kalian ya, pengamatan visual kalian dari benda-benda yang ada di kamar, dari ruang tengah dan lain sebagainya. Oke ya, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ya, silakan Mas Arthur, ini mau ada tanya. Apa Mas Arthur? Oh, bagaimana cara meningkatkan kepekaan? Oke. Perlu kalian ketahui ya anak-anakku bahwa PK itu bisa dilatih. PK itu bisa dilatih. Bahwa kita kan tidak hanya memiliki IQ, tetapi kita juga memiliki EQ, emosional ya. Bahwa kepekaan itu anak-anak bisa coba menggali informasi dari apa yang ada di sekitar kalian terlebih dahulu dan mencoba merenungi apa yang terjadi di balik peristiwa itu. Nah, kita kalau misalkan diberi contoh, ini apa? Ini adalah suatu barang plastik. Nah, bayangkan kalau kita melatih kepekaan itu, kita tidak akan mendeskripsikan apa yang ada dari dalam cangkangnya. Nah, tapi ada di dalamnya juga yang berupa airport gitu ya. Jadi kepekaan itu bisa dilatih ya Arthur. Bisa dilatih dengan cara kita coba memahami lingkungan sekitar, terutama yang paling dasar terlebih dahulu di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat. Jangan jauh-jauh dulu mengangkat tema-tema yang begitu pedas gitu kan, begitu berat. Maka banyak sekali loh puisi-puisi yang tercipta dari hal-hal yang sederhana kayak tadi dari plastik gitu kan, atau misalkan puisinya Joko Pinurbo tentang celana gitu kan, segala macam itu. Jadi banyak sekali lah ya hal-hal yang kita kenakan, kita lihat sehari-hari tapi tidak diangkat. Nah, itu bisa kita jadikan satu bahan untuk puisi. Begitu ya Arthur ya. Lalu Bapak juga ingin minta maaf ya karena hari ini kita belajar secara daring, dikarenakan tadinya Bapak berencana ingin mengajak kalian di luar ruangan ya, tapi karena di sini juga sedang ada bencana juga, jadi Bapak tidak ingin kalian semua belajar dengan keadaan yang tidak tenang. Mendingan sekarang kita di rumah dulu saja belajar secara daring. Begitu ya anak-anak semuanya. Coba nanti kalian untuk buat satu puisi dan juga pada pertemuan berikutnya kalian coba presentasikan kepada Bapak ya, seperti itu saja. Oleh karena itu silakan ketua kelas untuk bisa menutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan berdoa ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, terima kasih ya anak-anak semua sudah rajin, sudah menyimak dari awal sampai akhir. Oleh karena itu Bapak hanya titip pesan, percayalah apa yang kalian pelajari ini akan kalian tuai di masa yang akan datang. Oleh karena itu Bapak juga sama-sama berdoa pada kalian supaya kalian juga sukses semuanya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.